Shalom, ada sukacita, amin Bapak Ibu. Hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh menikmati berkat-berkatnya, penyertaannya ya. Tuhan menyertai kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita ada sebagaimana adanya saat ini semua, karena penyertaan Tuhan ya, kasih Tuhan. Pembacaan kita hari ini dalam Mazmur pasal 58. Mari kita buka Alkitab kita. Mazmur pasal 58, kita akan baca secara bersama-sama. Kita buka Alkitab kita. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mengikutinya membaca firman Tuhan ya. Perikopnya terhadap pembesar yang lalim ya. Mazmur 58, 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, jangan memusnahkan miktam dari Daud. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang serapa atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi-gigi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri, telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersukacita sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pembacaan Mazmur ini jelas sekali ya, bahwa ada penguasa-penguasa yang tidak jujur, tidak adil, ya melakukan penindasan, intimidasi, tekanan kepada orang benar. Ya, jadi dia punya kuasa, tetapi dia bertindak tidak adil, bertindak semena-mena, sesuka hatinya. Oleh karena dia punya kuasa, ya penguasa ini tampaknya arogan. Ya, dia mengandalkan kekuatannya, dan orang penguasa ini kalau saya lihat adalah orang yang tidak takut akan Allah, dan memang dikatakan dalam firman ini orang fasik. Memang dari sononya udah fasik, ya sejak lahirnya, kemudian punya kesempatan memiliki posisi sebagai pejabat, sebagai penguasa, ya, dan terbukti dari tindakannya. Ya, bahwa dia melakukan kefasikan, secara khusus ketidakadilan. Jadi di sini sang pemazmur menyoroti tindakan penguasa yang tidak adil, ya tidak jujur. Ya, sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu menghakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan, tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Jadi ini orang fasik, penguasa-penguasa fasik lalim. Ya, sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung. Ya, ular tedung tuli yang menutup telinganya, yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapa atau suara pembaca mantra yang pandai. Jadi bukannya tidak mendengarkan nasihat orang-orang ini, penguasa lalim ini,
bukannya tidak tahu ya apa sebenarnya yang harus dia lakukan untuk menolong orang-orang yang benar, ya yang hidup sesuai jalan Tuhan. Mereka tahu, tetapi memang ada kebencian, ada ketidaksukaan kepada orang-orang yang hidupnya takut akan Allah, hidupnya hidup benar. Jadi kalau orang-orang yang hidupnya takut akan Allah ini mulai memberi nasihat atau protes atau teriak, ya menunjukkan kesalahan-kesalahan pembesar ini, penguasa ini tidak mau tahu. Ya mereka menutup telinga dan mereka tetap menjalankan kekerasan. Penguasa lalu, penguasa yang tidak memiliki rasa adil, ya yang penting ya keuntungan bagi diri sendiri, kepuasan bagi diri sendiri, ya inilah penguasa lalim, penguasa yang tidak memiliki keadilan, penguasa yang arogan, ya mentang-mentang punya kuasa, kira-kira begitu ya, mentang-mentang dia punya kekuatan, ya mentang-mentang dia punya kesempatan untuk melakukan apa saja yang dia inginkan, dia lakukan. Tetapi apakah Tuhan berdiam diri? Tidak. Kadang-kadang kita melihat bisa terjadi orang benar menjadi korban. Orang benar itu diintimidasi, tidak menerima keadilan dari penguasa, yang dari penjabat. Ya. Itu fakta sekali. Ya, kita bisa melihat di daerah-daerah, di mana saja, di dunia mana saja. Kalau penguasanya, penguasa lalim, biasanya orang benar itu ditindas kok. Ya pokoknya haknya abaikan saja, jangan terlalu dipedulikan. Yang penting kelompok kita, yang penting keluarga kita, keluarga dari penguasa ini, ya, semua mereka akan mendapatkan posisi-posisi penting dan lain sebagainya. Ya, dan dalam kondisi seperti ini, memang sebagai pribadi-pribadi atau orang-orang yang hidup benar yang mendapatkan tekanan tersebut, terasa bahwa memang kok begini ya, kenapa tidak ada keadilan. Bisa kita kecewa juga, bisa kita ya merasa apa ya, oh di mana pertolongan Tuhan, kok Tuhan abaikan kita. Kadang-kadang bisa berpikir seperti itu. Ya kadang-kadang kita bisa marah sekali ya dengan tindakan penguasa. Tetapi apa daya, kita nggak punya kekuatan untuk itu. Kita mau balas kejahatan itu dengan kejahatan. Oh firman Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Oh jangan kita mulai berontak apa penguasa bagaimana, kemudian kita buat strategi, kita mulai atur bikin kelompok, mulai kita mengatur lagi persenjataan, kemudian mulai kita atur lagi peperangan melawan penguasa-penguasa lain. Wah, itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, membalas kejahatan dengan kejahatan tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kalau begitu, apa harus dibiarkan? Oh tidak, tidak dibiarkan. Kita harus tetap mengutarakan kebenaran, tetapi dengan cara yang benar. Utarakan kebenaran dengan cara benar. Ya, jangan pernah mengutarakan kebenaran dengan cara yang tidak benar. Itu tidak masuk akal, itu salah, menyalahi aturan. Ya, utarakan kebenaran, ungkapkan kebenaran, naikkan terus kebenaran dengan cara yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Allah, sesuai dengan hati Allah. Ya kita bicara boleh, tetapi kalau bicara kita sampai bicara hal yang negatif, menghujat, mencaci maki, itu nggak benar. Ya utarakan kebenaran dengan cara yang benar. Ya itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa mengadu kepada Allah di dalam doa dan permohonan yang tiada henti-hentinya. Ya, dan pasti Tuhan akan bertindak. Jadi bagaimana caranya kita menghadapi penguasa-penguasa yang lain jika itu diperhadapkan kepada kita? Ya caranya utarakan terus kebenaran, pertahankan kebenaran, dan jangan kecewa, jangan putus asa, jangan merasa bahwa kita sungguh tak berdaya. Akan ada waktunya
kita melihat tangan Tuhan bekerja. Jadi nantikan tangan Tuhan. Jawabannya ada di dalam ayat 11 dan 12. Coba kita lihat. 11 dan 12. Orang benar itu akan bersuka cita. Perhatikan, orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Pembalasan dari mana? Dari Tuhan. Ya, Tuhan berkata, pembalasan itu hakku. Haknya Tuhan, bukan haknya kita. Jadi kita utarakan kebenaran dengan cara benar dan kita nantikan. Ya, Tuhan berkarya, Tuhan bertindak. Tuhan menyatakan kebenaran itu. Tuhan menyatakan keadilannya. Jadi orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Wow. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Ada pahala bagi orang benar. Saudara orang benar, amin. Ada pahala bagi. Utarakan kebenaran dengan cara benar, bukan dengan cara-cara yang negatif, yang jahat, yang penuh dengan perkataan yang tidak benar, penuh dengan kemarahan, tidak. Jangan sampaikan itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Jadi kalau kita diperhadapkan dengan posisi ya ditindas oleh penguasa zalim, ya jangan kita melawan dengan cara kekerasan, tetapi mari kita sampaikan suara kebenaran, kita sampaikan, ya jangan berdiam diri, tetapi dengan cara yang benar, bukan dengan cara ya peperangan, penganiayaan, penghujatan, bukan. Ya jangan sampai ya kita beri kesempatan kepada iblis untuk memakai kita, membuat sesuatu yang semakin gaduh, ya tidak. Tetapi kita harus dengan sabar menantikan pertolongan dari Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dia adil, dia melihat segala sesuatu dan dia punya waktu untuk bertindak. Maka kita sering mendengar, nantikan waktunya Tuhan. Jadi waktunya Tuhan kita nantikan. Dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dan indah. Indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya. Jadi di sini kita sebagai orang benar, tetaplah mempertahankan kebenaran walaupun kita diperlakukan secara tidak adil oleh penguasa yang lain. Kalau penguasanya orang benar, tentu kita diperlakukan dengan adil dong. Kalau penguasanya takut akan Allah, kalau penguasanya orang yang baik, orang yang adil, ya orang yang melakukan ya, perbuatan-perbuatan yang menyukakan hati Tuhan, berarti kita orang benar akan bersuka cita. Tetapi persoalannya adalah dalam Mazmur ini, penguasa itu adalah penguasa zalim. Nah, penguasa-penguasa zalim akan berhadapan dengan Allah. Perhatikan, penguasa-penguasa zalim, penguasa-penguasa yang tidak adil, yang menzolimi orang lain, yang menekan orang benar, yang mengintimidasi, ya, yang tidak memberi kebebasan kepada orang benar, ya, yang selalu dihalang-halangi, dihambat pergerakannya, ya, berkat-berkatnya ditahan, orang benar itu, maka penguasa zalim ini akan berhadapan dengan Allah. Tinggal tunggu waktu. Mungkin penguasa itu berkata, oh saya hebat. Ya ada mungkin orang-orang yang punya power, punya pengaruh yang luar biasa, yang bisa menggerakkan orang lain. Kemudian merasa diri hebat, kemudian dia mulai sombong, mulai arogan, mulai menekan orang-orang yang hidup dalam kebenaran, ya mulai mengintimidasi. Tetapi ingat, mereka ini tidak akan bertahan lama. Mereka akan berhadapan dengan Tuhan Allah yang adil. Maka dikatakan, sesungguhnya ada Allah
yang memberi keadilan di bumi. Ada Tuhan, ada Allah yang hidup, yang berkuasa, dan keadilannya akan Dia nyatakan di bumi. Maka orang-orang fasik, penguasa-penguasa fasik, penguasa-penguasa lalim yang tidak mau bertobat, yang tidak mengubah hidupnya, yang tidak takut akan Allah ini, akan Allah disiplin, akan Allah hukum, akan Allah berikan tindakan kepadanya. Apa? Binasa, kematian. Maka dikatakan apa? Orang benar itu akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Berarti kita akan menyaksikan, dia orang hebat, dia penguasa lalu itu, lihat tak berdaya, mati juga, selesai juga dia. Dan yang lebih mengerikan adalah setelah dia meninggalkan dunia ini, dia masuk neraka. Tetapi orang benar itu bagaimana kalau pasti meninggal juga sewaktu. Nah, kemana tempat orang benar itu kalau dia sudah meninggal? Masuk surga. Wah, ini jadi sebagai orang-orang benar, mari pertahankanlah kebenaran dalam hidup kita. Amin. Pertahankan kebenaran itu, jangan takut, jangan gentar. Cara kita menghadapi penguasa-penguasa lalim adalah tetap mempertahankan kebenaran dengan cara yang benar. Pertahankan kebenaran, jangan juga goncang, jangan ikut-ikutan menjadi sama seperti orang-orang fasik. Jangan. Pertahankan kebenaran dengan cara yang benar. Kita tidak punya hak untuk membalas. Kemudian kita tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang tidak benar, atau cara pengungkapan kita dengan hujatan, dengan caci maki, dengan kata-kata yang jahat. Itu bukan bagian kita. Kita tidak disarankan mengatakan hal seperti itu. Tetapi yang kita lakukan apa? Firman Tuhan katakan, doakan musuhmu. Doakan orang-orang yang menzolimimu, orang-orang yang menindasmu, orang-orang yang menekan engkau, orang-orang yang mempersulit urusanmu, doakan mereka. Katakan, Tuhan jamah mereka, kasihani mereka, Tuhan ubahkan hidup mereka. Itu. Nah, kalau mereka tidak berubah, kita tinggal menunggu aja, nggak perlu mendoakan Tuhan binasakan mereka, nggak usah. Oh Tuhan, biarlah mereka kecelakaan lah, mampus lah, bunuh lah. Itu bukan kata-kata orang benar. Dari kita haruslah kata-kata kasih. Sebab kasih menutupi segala dosa, kesalahan. Kalau orang itu menerima kasih Tuhan dan bertobat, maka malaikat di surga bersorak-sorai. Dan Tuhan tidak menghendaki kematian orang fasik itu. Ini harus kita pegang. Jadi doakan. Tegakkan kebenaran dengan cara yang benar. Ungkapkan kebenaran dengan cara benar. Pertahankan hidup benar. Yang pertama. Yang kedua, nantikan Tuhan berkarya. Dan indah pada waktunya. Nantikan keadilan yang Allah tunjukkan. Tapi jangan kita ketika melihat orang fasik itu mati, rasain tuh syukur. Jangan. Biarlah mereka, kita jangan ambil bagian menjadi berdosa gara-gara itu. Tetapi yang jelas adalah Tuhan akan bertindak. Ada dalam bahasa Jawa itu dikatakan apa? Gusti Allah boten sange, boten sare. Maklum, maaf, bukan orang Jawa ini. Tetapi orang Batak, istrinya orang Jawa. Wah, ini kan sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, saudara-saudari yang hidup dalam benar, jika engkau mengalami sepertinya ditindas, disekal, dan diperlakukan tidak adil, jangan balas dengan kejahatan. Tetapi pertahankan kebenaran. Ungkapkan kebenaran dengan cara-cara yang benar. Dan yang kedua, nantikan Tuhan bertindak tepat pada waktunya. Bahwa keadilannya akan Dia nyatakan. Keadilannya akan dinyatakan. Dan orang-orang benar, saudara dan saya yang hidup dalam kebenaran, Tuhan akan berikan sukacita kepada kita. Tidak sia-sia kita mempertahankan hidup benar. Tidak. Sebab hanya orang-orang benarlah
yang akan menyenangkan hati Tuhan. Hanya orang-orang benarlah yang akan mendapatkan tempat yang layak, yaitu surga yang mulia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita.